رمضان 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 يا حبيب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian salam dan kasih kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatul hasanah dan rahmatan lil alamin. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Kemudian pada saat langkah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian langkah kedua kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Begitu juga dengan langkah ketiga. Setelah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat-sahabatnya, "Mendekatlah hai sahabatku." Sehingga para sahabat berkumpul. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Barusan ini saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya." Ya, naik di atas mimbar kemudian mengatakan amin sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia menyampaikan kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril, malaikat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendoakan, ya, minta doa. Kemudian saya mengaminkan." Apa doa daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian saya mengaminkan. Ya. Kemudian di langkah kedua saya mengaminkan lagi karena malaikat Jibril mendoakan, "Celakalah orang yang mendengarkan nama saya disebut, ya, nama Rasulullah, nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi dia tidak berselawat kepada aku." Kemudian yang ketiga, amin yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, "Celakalah orang jika ada orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya yang sudah dua rendah tapi tidak menyebabkan dia masuk surga." Kemudian saya mengaminkan. Ini yang mendoakan ini adalah malaikat Jibril. Kemudian yang mengaminkan ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, ya, manusia yang sangat mulia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini masih ada, ya, 2 hari kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak iktikaf, kemudian kita memperbanyak salat tobat. Ya. Dengan tobat yang sesungguhnya, tobat nasuha. Sehingga kita keluar di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita selalu menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita mendengarkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita dianjurkan untuk berselawat
pada baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang paling kikir, orang yang paling bersekeh ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah SAW disebut, tetapi kita tidak berselawat, maka kita harus banyak berselawat. Maka di hari Jumat ini ya, dikatakan bahwa tinggalkan amalan-amalan yang lain, tetapi kalau bisa mari kita sama-sama memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bisa sampai 1000 kali. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dan dalam keadaan tua renta, tetapi dia tidak membuat masuk surga. Nah, ini menjelang Idul Fitri, usahakan kalau kita yang masih ada orang tua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, upayakan untuk kembali. Saya ingin bercerita sedikit. Saya pernah ditelepon orang tua saya. Iya, mama udah buka. Dia bilang begini, kenapa? Waktu itu zaman saya pertama tugas di Kota Kuala Lumpur ini dalam keadaan kacau. Sudah 6 tahun tidak pernah pulang. Karena kenapa? Di Kuala Lumpur dulu masih Polres dulu. Setiap malam takbiran pasti kacau. Kacau di Gogo, kacau di Malangke, kacau di Sabang, kacau di Dandang. Sehingga tidak pernah disalat kita, tidak pernah disalat Idul Fitri. Selalu mengamankan orang yang sholat karena kacau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika ketemu dengan mama, dia bilang, nah, disahati bapakmu. Dia tentu ini kenapa ini bapakmu ini? Saya bilang apa punya yang terjadi hasil tinggalkan ginian tugas. Akhirnya saya tinggalkan itu mobil air, pokoknya dari 120. Kencang sekali sampai di kampung. Saya mendapati dengan orang tua yang biasa gini, dia berluka. Dia peluk saya. Saya sampaikan, saya bilang, kenapa kita luka begitu? Bayangkan kita di mobil ini bukan kita biasa. Yang tadinya yang tempuh kalau bintang itu sampai cepat sekali sampai 5 jam, dan saya dapat 3 jam ini, 3 jam. Seandainya ada apa-apa ini, mungkin bukan bapak yang ada apa-apanya, tetapi saya yang ada apa-apanya. Dalam keadaan saya emosi saya, karena saya tinggalkan tugas, kemudian jarak bawa mobil ini dari tempuh 5 jam menjadi 3 jam, saya diskon 2 jam. Bayangkan itu 120, 130 tidak pernah. Semakin tinggi semakin saya kasih tajam itu, saya kasih enjin kita ini. Karena saya tidak mau, karena doa memang saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudah-mudahan ini kedua orang tua saya mati semua dalam keadaan bersama dengan saya. Bersama dengan saya melihat, saya menyaksikan kedua orang tua saya, dan saya membimbing kedua orang tua saya untuk berselawat, bersahadat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya malah pulang itu berkeliling luar biasa. Ternyata apa yang disampaikan oleh mama saya, dia bilang, nah, madahan tak kesini, rindu saya, rindu kak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kedua dia peluk saya bilang, ya Allah, luar biasa ini. Saya betapa sungguhnya bangga saya jadi polisi, saya tinggalkan tugasku dan kemana-mana orang tuaku, dan itulah yang terjadi terus dalam pikiran saya. Saya minta maaf kepada orang tua saya berulang kali. Setiap di mana saya minta maaf. Ya maafkan Bapak sampai beliau meninggal dunia. Kedua-duanya meninggal dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ini yang masih ada orang tuanya, masih ada orang tuanya, kembali hidup, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya Pak sudah merasakan, anak saya tidak ada yang tinggal bersama dengan saya Pak, sebulan semua, bahkan ada yang sudah bekerja. Sekarang tidak bersama dengan saya. Ini kedua sangat luar biasa. Nah bilang Ustaz Askar, ada mata kerinduan. Kerinduan yang luar biasa. Saya bilang ini dulu. Nah rasakan orang tua saya ketika saya dengan asiknya bertugas. Kemudian orang tua kami merindukan kami. Kapan kasih dengan aku pulang ini? Kapan aku pulang?
Dan kita tidak pernah merasakan, dan sedang kita rasakan setelah kita sudah menjadi orang tua, ada anak, kedua semua, baru kita baru merasakan, ya Allah, betapa rindunya kita ini. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita banyak-banyak memperbanyak doakan kedua orang tua kita. Ya, kalau perlu di bulan suci Ramadan ini, ya, usahakan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, upayakan hatamkan Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Ya, hatamkan bapaknya, hatamkan mamata. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Karena mustahil Pak, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di pandangan mata kita banyak orang yang bahagia, banyak orang yang kaya, tetapi mustahil kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, demi Allah dia tidak akan bahagia dengan apa yang dimiliki. Walaupun dia kaya bagaimana, tetapi kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, maka demi Allah itu pasti tidak akan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Tetapi apapun kita, siapapun kita, miskin, apapun kita, orang kaya kita, ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita, dan insya Allah Allah memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang perlu saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang salah itu adalah kebodohan saya sebagai manusia biasa. Al-insan la makhluqul khata'an nisyan, yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tempat salah itu adalah manusia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.